Kalau bakal bingung sih pasti orang-orang pasti kayak nggak tahu juga mau milih yang mana, ini bedanya sama ini apa, ini bedanya sama ini apa. Emang buat yang foto jauh-jauh itu jarang sih. Untuk sekarang iya sih, yang pertama pasti memori. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras di Gizmology di channel YouTube Gizmo Talk ya. Rasanya agak bingung karena biasanya Gizmo Friends ngelihatnya Mas Dipta atau Mpok Sari ya. Kali ini saya sebagai pengganti mereka berdua kembali ke yang sebelum-sebelumnya karena lagi ada topik yang bisa dibilang cukup menarik. Kalau Gizmo Friends tahu, terutama Gizmo Friends yang emang suka ngikutin dunia smartphone, harga smartphone tuh sekarang lagi konsisten naik ya. Naiknya tuh udah secara gradual kayak dari akhir tahun kemarin sampai sekarang gitu. Dan di sini saya pengen ngobrolin gimana ya kondisi kenaikan harga smartphone dan dampak-dampaknya gitu. Nah, di sebelah saya ini udah ada, kalau Gizmo Fans tahu, kalau mungkin Gizmo Fans ngikutin Gizmology di Instagram harusnya udah sering lihat ya, ada Alvin di sini. Alvin ini adalah seorang tech enthusiast dan dia suka ngulik gadget sebagai tech reviewer. Akun utamanya ada di platform X. Jadi kalau Gizmo Fans tahu ada @sonda6 di Twitter atau di X. Itu adalah orang ini yang ada di sebelah saya gitu. Nanti kami ngundang Alvin sebagai narasumber karena Alvin pasti tahu deh kondisi industri smartphone saat ini agak serius ya. Khususnya fenomena kenaikan harga dan kayak ini mempengaruhi minat pembeli kah atau yang lainnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat Gizmo Friends yang baru nonton, subscribe channel Gizmo Talk biar nggak ketinggalan buat konten-konten berdaging seperti ini. Oke, mungkin sebelum kita ngomongin fenomena kenaikan harga smartphone dulu, kita ke Alvin dulu nih. Background story mungkin buat Gizmo Friends yang belum kenal. Boleh nggak sedikit perjalanan dari yang awalnya, kenapa kamu akhirnya bikin Sonda6? Waktu itu pas pandemi. Lumayan 2020 baru ya? iya. Oke. 2019 akhir gitu deh. Sebelum pandemi jadi semester 1 kuliah. Itu kan udah mulai ini sih kayak komentarin post account Twitternya reviewer atau tech enthusiast yang ada di Twitter juga yang rame gitu postnya, ntar aku komentarin. Terus dari situ pas pandemi udah mulai tuh ngepost sendiri, kan bosen ya. Lagi kuliah tapi kan WFH, jadi ya PJJ kan jarak jauh pembelajarannya. Terus ya udah jadinya nge-tweet sendiri, bahas mulai dari smartphone yang ada waktu itu sampai akhirnya bisa beli HP lain, misalnya HP Android yang ada saat itu, misalnya Galaxy S20, 21, 22, itu masih Samsung kan seringnya. Terus habis itu baru deh merambah ke HP brand-brand lain. Tapi dulu sebelum mulai Sonda6, kamu aktif di komunitas gitu nggak? Kayak di Facebook groups atau Kaskus, kamu ngalamin nggak sih dulu Kaskus? Ngalamin, cuman nggak aktif sih. Oke, itu adalah generation gap. Kalau Facebook? Apa? Facebook groups? Nggak begitu? Nggak begitu sih. Jadi emang beneran di Twitter X aja. Paling dulu tuh kalau tahu ini nggak sih apa? Website teknologi yang zaman dulu udah nggak ada lagi sih, tapi Tekno Up tau nggak? Dulu Kasa 9 juga kan namanya. Nah di situ nyampe ya? Nyampe. Nyampe. Oke. Saya nggak semudah itu. Orang mah suka dibilang muda, ini malah nggak semudah itu. Anyway, terus nah, itu kamu bagaimana kamu membuild akun Sonda6, tapi ketertarikan sama gadget sendiri tuh emang udah dari kecil? Oh, dari kecil. Jadi pas masih TK malah suka kayak ngelihat koran gitu. Di koran ada iklan-iklan HP, sama suka beli-beli tabloid pulsa dulu kan ya. Masih ya udah kayak tertarik aja kan, lihat di covernya kan ada HP-HP, ya udah beli aja gitu. Terus lihat kan ada kayak rubrik tentang harganya gitu kan, kayak suka mantengin speknya aja sih gitu, sama harganya juga. Itu sih jadinya sampai sekarang gitu. Oh berarti bukan karena kayak kamu ngeliat HP pertama kali terus kamu tertarik, tapi lebih ke kayak kamu lihat ada tabloid yang ngebahas HP terus kayak kamu mulai dari situ gitu. Menarik. Gitu. Terus tapi kayak dulu tuh masih fanboy Sony Ericsson. Jadi lebih fokusnya ke Sony Ericsson aja sih dulu. Oh malah Sony. Terus dulu ya? Sony. Jadi kalau Nokia, Motorola gitu belum dulu. Malah tertariknya baru sekarang. Nyesel jadi nggak kamu explore dari dulu. Lagi suka beli yang baru menjadul ya? Iya. Itu
lumayan bahaya sih hobi ini. Iya. Jadinya explore terus kan banyak banget di bener. marketplace itu. Terus kenapa milih X? Kenapa milih Twitter? Nggak tahu, sorry. Sebenarnya saya lebih suka bilangnya Twitter bukan X. Kenapa milih X? Karena masih jarang nggak sih content creator di X, apalagi di Indonesia, Oke. buat yang teknologi apalagi. Jadi coba ngeramein di situ juga sih. Tapi kan persona kamu kan kayaknya nggak awalnya tidak menyiratkan kalau kamu tuh dari Indonesia nggak sih? Iya, Tapi kamu tetap kayak Tapi tetap ya, ya. orang sebagai orang Indonesia masih jarang gitu. Iya. Oke. Nah, tadi aku ngomongin audiens ya. Gimana caranya? Bukan gimana caranya, mungkin kamu juga. Gimana sampai akhirnya bisa ketemu audiens global di X gitu? Kayak itu naturally happen atau? sebenarnya naturally aja sih karena emang aku kan nge-tweetin pakai bahasa Inggris juga ya, jadinya ya udah. Jadi nyampainya ke audiens luar, banyak kan India sih sebenarnya. Oke. Nomor satunya tuh India kalau sekarang. Oke. Ya India sama Indonesia kayaknya ada kemiripan behavior ketika kayak mengomentari tentang sesuatu di internet sih ya. Oh iya, mirip sih. Ya Tapi kan? mereka lebih vokal lagi sih, lebih galak lagi mereka. Oh, oke. Buat apalagi kalau komentarin harga gitu. Oh, definisi di atas langit masih ada langit. Oke, sekarang kita mulai masuk ke obrolan tentang smartphone ya. Kalau dibandingkan ketika kamu pertama kali coba aktif di Twitter ya 2020 awal pandemi, sekarang tuh inovasi smartphone tuh masih kerasa dari tahun ke tahun tuh menurut kamu turun atau masih oke-oke aja apa gimana? Sebenarnya nggak turun juga sih, pasti naik ya. Kan selalu berkembang gitu teknologi, apalagi di sektor kamera gitu misalnya kan dulu kayaknya malah stagnan ya, kayaknya malah naik turun dari ukuran sensor gitu. Kalau sekarang kan konsisten naik terus gitu. Misalnya dari teknologi kameranya juga udah ada teknologi misalnya Logic, DCG HDR gitu-gitu. Terus ada juga dari resolusi, ada banyak deh teknologi lainnya juga. Jadi berkembang sih menurutku. Soalnya kan kayaknya ada warganet yang kayak nganggep kayaknya misalnya ngomongin soal iPhone gitu ya, kayak dari tahun ke tahun stagnan aja, tapi sebenarnya nggak juga ya. Sebenarnya nggak juga sih. Mungkin karena mereka ngelihatnya dari generasi satu ke yang selanjutnya beda setahun aja gitu. Kalau misalnya kan mereka tuh jualannya sebenarnya lebih nyasar ke pengguna yang beli HP-nya 3 tahun sebelumnya. Kalau misalnya udah 3 tahun sebelumnya harusnya sih perubahannya bakal berasa banget sih. Oke, Tapi jadi mungkin maksud mereka itu juga fisiknya kali ya yang nggak berubah ya. oh iya, makin kesini desainnya makin mirip-mirip aja Mirip-mirip ya. aja, Walaupun iya. masih ada 1-2 lah yang kayak coba tampil beda gitu Iya. ya. Ya sih itu benar-benarnya. Oke, jadi tapi menurut kamu kan apalagi tahun ini ya di Indonesia udah mulai banyak nih flagship ultra gitu kan, nggak dari 1-2 brand. Keberadaan flagship ultra ini itu tuh cuman kayak hello produk buat membangun citra brand atau kayak ini apa kayak brand tuh sekarang emang pengennya ngejualnya yang paling mahal atau kayak ya ini adalah inovasi terbaik kami gitu. Mungkin Pandangan salah kamu satunya gimana? emang buat kebangun citra brandnya juga ya, tapi mungkin mereka ngerasa apa ya, sayang aja dulu kalau misalnya nggak jual HP terbaik mereka di pasar global gitu. Makanya mereka berani masukin, cuman ya di kondisi kayak gini ya harganya juga pasti mahal nggak sih? Iya sih, iya. One thing to appreciate sekarang versi Ultra udah mulai mengglobal ya. Ya. Kalau dulu kayaknya biasa lebih banyak di negara asal. Masih takut-takut mereka. Sekarang udah berani, cuman memang kayaknya nggak bisa directly convert to sales karena ya mahal handphonenya. Iya. Tapi paling nggak Gizmophone bisa nyobain inovasinya di sini gitu. Nah, itu kan tadi Ultra. Cuman sekarang tuh kalau kita lihat nih tren nama smartphone ya, nama smartphone-nya terus plus Pro, Ultra, FE, Lite, menurut kamu tuh malah bikin bingung atau sebenarnya bagus buat mendorong naming produknya gitu? Kalau bakal bingung sih pasti orang-orang pasti kayak nggak tahu juga mau milih yang mana, ini bedanya sama ini apa, ini bedanya sama ini apa. Tapi ya konfigurasi kayak gitu emang harus kayak gitu nggak sih biar orang bisa apa ya? Iya sih, maksudnya kayak ketika ada nama flagship di depannya tapi bawahnya Lite, kayak kalau mereka beli varian yang paling murah, kayaknya pride-nya masih dapat karena dia masih bisa bilang ini cuma versi Lite aja gitu ya. Kayak misalnya Galaxy S25, gue punya S26 nih gitu. Tapi padahal dia belinya yang FE gitu. Tapi kan sama-sama S26 gitu.
essential feature dari si S26-nya ada. Jadi itu emang menarik konsumen buat beli Iya. varian FE-nya gitu ya, walaupun sebenarnya fiturnya agak jauh sama Ultra tapi kayak paling enggak gitu Iya. ya. Oke. Nah, sekarang tuh kan juga kita lihat makin banyak brand juga yang nggak cuma rilis smartphone, ekosistem lah ya. Jadi kayak handphonenya, terus ntar ada teleconverter, ada smartwatch yang cocok, ada TWS yang serasi, segala macam. Ini karena tadi kan kita udah ngomongin differentiasi smartphone ya. Apakah karena mereka udah ngerasa handphonenya tuh, kalau handphonenya doang itu kurang menarik, jadi mereka harus rilis ekosistem, apa gimana? Atau emang kayak dorongan industri aja gitu? Kayaknya emang buat ngedorong, buat biar si antusias apa yang emang pengen pakai HP itu buat foto, biar lebih terdorong aja sih, biar mereka beli gitu loh. Jadi kan misalnya buat konser ada kebutuhannya kan ya, buat konser atau buat wildlife fotografi kan juga bisa pakai teleconverter. Jadi mungkin arahnya ke situ sih, walaupun emang kayaknya segmented banget ya, nggak semua orang bakal mau beli gitu. Dan jarang kepake juga. Aku juga sebenarnya punya teleconverter juga jarang dipakai jadinya, gara-gara emang beneran apa ya, emang buat yang foto jauh-jauh itu jarang sih. Tapi mungkin buat kayak kalau konser. jenis aksesoris lain kayak ya dibilang aksesoris mungkin bukan enggak ya, tapi ekosistem kayak tablet, TWS segala macam. Itu juga in a way bikin kamu kayak akhirnya malas beralih juga nggak sih? Itu mungkin cara brand tuh seperti itu kali ya, biar kita nggak beralih gitu. Okay. Apalagi kalau ekosistemnya udah di Apple. Terus sekarang kayaknya Samsung juga udah mulai gitu deh. Jadi orang-orang yang udah pakai tablet sama smartphone Samsung udah malas beralih ke yang lain juga sih. Menurut kamu brand yang ekosistemnya paling kuat sekarang apa? Atau Tetap Apple sih. Apple ya? Tetap Apple ya. Setelah Apple, Samsung? Samsung kali ya. Samsung ya? Iya. Samsung emang ketersediaan. Soalnya ya mungkin brand lain tuh juga ada tablet dan yang lain ya, tapi nggak tersedia. Nggak tersedia. Sebenarnya Samsung juga gitu sih. Karena kan dia laptop juga nggak di seluruh dunia. Iya. Kayak cuma di beberapa negara doang. Sama Xiaomi juga banyak sih. Iya, Xiaomi juga laptop kayaknya nggak di seluruh dunia deh. Di Cina doang kalau nggak salah. Aksesorisnya banyak banget tuh kalau Xiaomi. Oke, nah sekarang ke topik yang cukup bisa dibilang mengkhawatirkan karena harga handphone ini makin naik dan kok kayaknya nggak kelihatan bakal stabil lagi, kayak dari sini akan naik terus gitu. Jadi kayak warganet tuh banyak yang ngeluh gitu. Tapi sebenarnya kalau Alvin lihat itu dari semua komponen emang bener ya memori, atau kayak selain memori ada lagi yang bikin harga mahal gitu? Untuk sekarang iya sih, yang pertama pasti memori, sama yang mahal itu prosesor juga makin mahal sih, apalagi kalau buat di HP-HP flagship. Kayak misalnya tuh kalau aku baca-baca ya, Snapdragon 8 Elite misalnya tahun lalu itu harganya misalnya 200, kayak naiknya tuh bisa 25% gitu di 8 Elite Gen 5, ke 250 biaya komponen buat prosesornya aja gitu. Nah apalagi si memori ini, soalnya yang paling kena itu pasti di HP-HP entry level sama mid range sih. Kalau di high end kan kayaknya ya udah kan HP-nya emang udah mahal anyway gitu, jadi orang-orang bakal ya udah beli aja, walaupun ya emang orang-orang bakal pikir 2 kali juga sih. Tapi kenaikan ini tuh bakal naik terus atau nanti ada fasenya kayak produksinya bisa kekontrol, sekarang harga udah turun, atau kayak emang naik terus aja? Nggak bisa diprediksi kayak gitu, tapi bakal naik terus. Cuman katanya ada manufacturer memori di Cina katanya emang udah mau produksi memori buatan sendiri juga, jadinya biar nggak terlalu bergantung sama misalnya Samsung, atau yang bikin memori lagi tuh si SK Hynix ya. SK Hynix. Nah itu makanya mereka bikin sendiri si Cina Nah di tengah kenaikan harga ini kadang warganet tuh bilang kayak ini semua gara-gara AI gitu kan. Maksudnya AI yang bikin kebutuhan memori naik. Akhirnya komponen yang mahal dan semuanya naik. Tapi menurut Alvin sendiri, emang bener-bener seberdampak itu atau jadi strategi marketing? Jadi kayak ketika produsen smartphone mau ngerilis handphone biar harganya bisa mahal pakai AI gitu. Mungkin kayak gitu bisa jadi ya. Tapi ya asumsi sih sebenarnya. Karena ya gimana ya? Lagi jawabnya gimana?
Terus sebenarnya mungkin tergantung bentuk AI-nya ya. Kayak kalau on device Iya. kan memang benar butuh hardware yang Lebih mumpuni, memadai. iya. Cuman kalau cloud base atau cloud base nggak begitu ya. Iya. Berarti ya in a way berdampak kalau memang device-nya bisa melakukan pemrosesan itu secara lokal. Gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya cloud base pun emang pasti bakal lebih mahal juga sih, soalnya kan buat biaya ngeproses si apa? Tetap ada komponen software yang harus diproses di Iya. locally gitu ya. Cuman nggak lebih berat tapi ya in general memberatkan ya Iya, iya. beberapa smartphone. Oke, nah selain AI dan terutama ini ngebahas flagship kali ya, yang kayaknya baik aku dan Alvin tuh sangat paling suka dalam sebuah smartphone adalah kualitas kamera. Iya. Kan kayak sekarang flagship Ultra itu sensornya eksklusif, sensornya ada banyak, terus kolaborasi Gede-gede. sama Leica, Zeiss dan segala macam. Kolaborasi dengan brand kamera profesional atau premium itu memang bisa menjustifikasi harga atau gimmick aja sih. Sebenarnya bilang gimmick juga enggak ya, karena misalnya kalau si Vivo misalnya sama Zeiss itu kan emang ada optics yang dipakai, jadi nggak bisa dibilang gimmick. Jadi dia tuh emang bisa ngurangin misalnya chromatic aberration atau lens flare-nya juga bisa dikurangin. Nah, terus kalau si Oppo sama Samsung kan juga bikin, misalnya teleconverter itu kan juga salah satu bentuk collab-nya kan ya sebenarnya. Nah, itu juga ada filter-filter, terus kalau Xiaomi sama Leica juga ada filter-filter juga kan ya banyak gitu. Sama kayaknya yang lensanya itu yang pakai Sumilux gitu-gitu kan. Ya sebenarnya itu salah satu selling point juga sih, bukan yang gimmick gitu, karena emang collab-nya itu beyond filter aja gitu. Kayak ada bagian-bagian lain yang emang ngaruh ke kualitas fotonya. Jadi kayak ya mungkin kita tahu flagship kameranya Oppo itu nggak pakai kameranya Hasselblad sepenuhnya, Ya. tapi flagshipnya Oppo itu punya color tone yang udah disempurnakan sama Hasselblad. Jadi kayak Mereka tuning bareng perlu gitu. hardware ya, walaupun Iya. kalau ada hardware juga bisa. Iya. Gitu ya. Jadi nggak gimmick berarti. Menurutku enggak sih. Oke. Ya, sama sih aku setuju. Kayak so far semuanya kayak bisa ngasih ciri khasnya masing-masing. Iya, ciri khas ya. beda-beda. Jadi tinggal Gismofans pilih aja Iya. dari semua handphone Nggak mahal ada itu yang- mana yang Gismofans suka. Nggak ada yang ini sih, nggak ada yang jelek atau bagus atau gimana. Kalau di antara misalnya yang Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra sama X9 Ultra ya tergantung kebutuhan masing-masing aja sih sebenarnya. Nggak bisa kalau bisa disuruh milih pun bingung kan milihnya yang mana. Di antara tiga itu. Di Ya? antara tiga itu. Satu Ultra yang lain? Iya maksud S tuh Ultra ya. Oke. Ntar minum dulu. Oke. Vio tadi ketawanya dipotong dulu ya. Nah, bentar. Oke, tadi kita udah ngomongin AI, terus kayak inovasi dalam flagship. Sekarang tuh kan kayaknya brand smartphone juga pengen untuk kayak cutting cost of products, mereka bikin pabrik di negara-negara tertentu karena ya menjawab isu perang dagang, tarif impor segala macam gitu. Itu ikut mempengaruhi harga smartphone nanti di Indonesia nggak sih? Nggak tahu lagi dia kan. Nggak tahu ya. Oke, pertanyaan itu di skip ya. Menurutku juga agak teknis. Ya sebenarnya mungkin bisa dianuin tapi Nggak usah lah. takut salah. Takut sotoy. Apa? Takut sotoy. Iya. Daripada opininya nggak ini kan. Nah, ketika harga smartphone tuh udah naik, tapi sekarang ada mulai banyak produsen smartphone yang kayak udah makin banyak nggak sih? Nggak ada charger, nggak ada case. Menurut kamu tuh orang-orang sekarang tuh udah ngelihat itu sebagai hal yang lumrah atau masih kayak nilai kurang di mana kayak mereka milih yang ada chargernya aja gitu? Masih isu apa enggak buat orang-orang? Sekarang udah jarang diomongin juga sih tapi ya topik itu yang tentang charger di dalam box. Karena ya kadang Samsung aja misalnya kan emang HP-nya udah nggak pakai charger lagi dalam box, tapi kadang enggak sih, bukan kadang, sering misalnya beli HP ini emang udah dapat free charger, batok charger apa, kepala chargernya itu loh. Jadi kayaknya orang-orang udah nggak terlalu ngeliatin, toh mereka juga pasti masih ada kepala charger lain kan di rumah. Walaupun sebenarnya kalau aku pribadi nggak setuju sih sama kayak gitu. Kalau misalnya kita beli HP ya harus ada ininya lah, harus ada charger yang emang support
khusus buat HP itu gitu loh. Biar biar chargingnya bisa optimal, biar bisa cepet juga kan. Kalau soalnya kalau misalnya pakai charger lama misalnya, kan belum tentu bisa capai peak speed di yang si HP-nya support gitu. Maksimal gitu. Iya. Ya sih, cuman ya berarti itu sudah tidak menjadi faktor penentu, tapi it would be nice kalau memang bisa dikasih charger yang maksimal gitu ya. Sesuai, karena kita kan beli handphone mahal gitu kan, kita pengen semuanya udah lengkap gitu ya. Oke. Apalagi kalau HP high-end gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal HP high-end, dulu mungkin di awal pandemi kita bisa bilang flagship itu udah 10 juta ke atas gitu. Dan bahkan 10 juta ke bawah itu ada kayak affordable flagship atau kayak flagship killer. Cuman sekarang tuh kayaknya udah agak geser. Mid range itu udah ada yang kayak di atas 10 juta gitu. Nah, menurut Alvin kayak apakah itu emang sudah lumrah sekarang atau kayak harusnya handphone di atas 10 juta harus flagship gitu? Sebenarnya lumrah-lumrah aja sih. Soalnya kan dari dulu juga misalnya tahun 2011 gitu. HP kan flagship dulu harganya juga segitu, ada 6 juta, 7 juta. Mid range-nya itu 2 juta, 3 juta kalau nggak salah ya. Yang entry levelnya malah masih bisa dapat ratusan ribu kan dulu ya. Jadi sekarang kalau misalnya HP mid range itu udah 11 juta, 10 juta, wajar-wajar aja sih sebenarnya kalau ngeliat keadaan sama perkembangan teknologinya. Karena memang flagship sama mid range tuh kayak saling sebelahan gitu ya. Dan ketika flagship tuh udah nyampe 20-30, ya might as well yang mid range juga bisa di atas 10 gitu ya. Iya. Nah, ketika kita beli flagship yang 20-30 jutaan, itu biasanya yang paling kerasa tuh benefitnya apa sih? Dibanding yang mid range gitu? Iya, dibanding yang 10 jutaan deh misalnya. Yang pasti, pertama pasti kamera sih, sama performa. Soalnya kan kalau kecuali kalau kita ngomongin HP-HP Poco kan performanya kan udah bagus ya, misalnya Poco atau HP-HP lain yang memorinya udah pakai LPDDR5X, UFS 4.1. Kan kalau kan nggak semua HP mid range ada gitu ya. Nah, kadang tuh misalnya memorinya si storage itu masih pakai UFS 2.2, terus memorinya masih pakai LPDDR4X gitu. Itu kan gap performanya kan jauh. Jadi yang bisa dirasain flagship user di harga 20-30 jutaan tuh itu sih sebenarnya. Selain kamera. Ya. Sama mungkin optimization baterainya juga bisa ya. Soalnya kalau misalnya ngetes HP dengan baterai kapasitasnya sama di flagship sama di mid range itu kata aja. Oke, jadi cuman yang tadi kalimat sebelum itu aja ya. Iya. Oke, siap. Oke, nah rasanya kan tadi kita ngomong ya, aku tadi sempat tanya ke Alvin, India sama Indonesia mirip, tapi kata Alvin, India tuh orang di sana tuh lebih price conscious gitu ya. Gitu. Tapi aku rasanya sih kayak in general sebenarnya sama-sama sensitif banget terhadap harga. Nah, menurut Alvin, belakangan tuh brand tuh usahanya apa sih supaya masih bisa memberikan smartphone yang bisa menjawab supaya orang-orang tuh nggak teriak gitu antara harga produk gitu. Biasanya apa aja tuh usahanya yang kelihatan sekarang gitu? Promo kah atau kayak komunitas atau kayak apa gitu? Nggak tahu lagi Bang. Kenapa? Bentar. Jadi kayak apa? Coba Ini kan gimana cara brand besar merespon daya beli konsumen? Jadi kayak apakah jadinya lebih banyak rilis yang versi light atau kayak mencoba untuk menghadirkan pengalaman flagship di mid range ya kayak gitu ya. Gitu. Ini langsung jawab aja. Boleh. Kayaknya selain promo-promo itu juga bisa dengan ngadirin HP-HP online eksklusif deh. Oh iya, karena kalau online biasanya bisa lebih murah. Bisa lebih murah ya. Jadi misalnya kayak si Vivo dengan T4X-nya gitu, T4 series, Realme juga ada ya, seri P. Terus Oppo juga ada sebenarnya. Yang misalnya A6s atau A6 apa gitu kemarin. A6T. Kan online eksklusif semua. Dan harganya emang lebih murah daripada yang spek yang sama yang dijual juga di offline gitu. Di brand yang sama. Jadi ya kayak metode penjualan ya, sama promo ya pasti yang masih pengen diusahakan supaya konsumen masih bisa beli gitu ya. Nah, dengan tren yang naik ini dan mid range sudah ada yang sampai di atas 10 juta, menurut Alvin kira-kira kedepannya masih tetap bakal ada flagship killer nggak? Kalau kondisinya masih kayak sekarang sih bakal susah.
Soalnya kemarin aja tuh, misalnya, gue mau ngomongin Oppo lagi kan, berkeceplosan nih. Udah sampai situ aja. Oh, gitu aja. Sampai situ. Atau aku mau tambahin. Nah. Atau mungkin flagship killernya nanti udah 15 jutaan gitu. Oh bisa jadi sih, karena ntar kan flagship benerannya udah 20-an juta juga ya. Geser aja semua. Iya, Jadi digeser aja semua sekali. Flagship yang benerannya 20 juta, killer 15, mid-range 10. Bisa kayak gitu. Aduh, Siap-siap aja. Harus bekerja lebih keras ya pemirsa. Oke, ini sedikit menutup topik kita sekarang. Prediksi kamu untuk sisa 2026, semester kedua ya. Ini emang harganya bakal naik terus dan kayak kita harus menerima ini sebagai standar normal atau kayak nanti akan ada masanya bakal stabil. Kalau untuk tahun ini pasti bakal naik terus sih. Apalagi nanti yang second half 2026 itu wah bakal parah banget, jadi siap-siap aja deh, nabung aja. Apalagi buat HP mid range. Kalau flagship kan ya udah emang udah mahal dari kemarin-kemarin juga udah mahal gitu. Ntar bakal lebih mahal lagi emang. Tapi kalau buat mid range, entry level juga itu bakal berasa sih pasti naiknya. Nanti flagshipnya bakal nyampe 40 juta nggak? Oh bisa jadi. Udah ya? Foldable Yang 1 tera gitu nggak sih udah 40 juta? Atau iPhone 2 tera? Baru iPhone kayaknya 2 tera ya? Tapi kira-kira nanti bakal lebih banyak nggak? Oh pasti. Wow, oke, iya. Aduh, gimana nih? Apalagi kan iPhone yang nanti mau keluar kan bisa jadi tuh. Harganya lebih tinggi. Iya. Apalagi ngelihat kemarin kan harga MacBook, harga Mac mini gitu-gitu pada naik ya. Produk-produk udah mulai naik, jadi kayak might as well akhir tahun nih emang udah sangat-sangat normal buat Apple menaikkan harga flagshipnya dan yang lain-lain juga menaikkan harga flagshipnya. Nah, kalau menurut Alvin sendiri, kayaknya udah tahu sih aku jawabannya apa. Tapi teknologi apa dalam sebuah smartphone yang kayaknya orang-orang tuh masih rela bayar lebih, walaupun nanti harganya udah pada lebih mahal gitu. Mereka itu cari apa sekarang utamanya? Kamera ya? Kayaknya iya deh, tetap kamera. Karena kan kalau misalnya kamera itu emang apa ya, adanya kan di HP-HP yang mahal ya. Kan kalau misalnya nyari performa kan sekarang di HP mid-range juga ada. Tapi kalau kamera tuh kayaknya udah pasti di HP flagship gitu loh, yang kameranya paling bagus. Jadi orang-orang mungkin bakal rela ngeluarin uangnya buat itu, beli yang flagship sekalian. Di luar kamera mungkin kayak apa? Diferensiasi apa ya? Kayak foldable gitu, form factor. Foldable, form factor juga bisa. Form factor ya. Iya. Sama ekosistem lagi. Oh, oke. Iya. Kamera dan form factor tuh nggak bisa, masih susah untuk dibuat murah ya. Iya. Jadi kayaknya Apalagi HP foldable kan ya. diferensiasi itu pasti hadirnya cuma di flagship so far gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya menurut Alvin, kalau ini mungkin buat saran ya, buat Gizmo Friends yang berencana untuk upgrade smartphone. Kalau boleh kasih satu saran sebelum seseorang tuh check out handphone yang akan mereka beli, apa hal yang perlu mereka pikirkan gitu? Mungkin yang bisa diaplikasikan di semua price range ya, apakah mungkin pernah jual atau kayak apa gitu? Kalau nggak butuh banget HP baru, sebenarnya HP lama masih oke loh, value-nya malah lebih bagus kan sekarang. Karena kan speknya sebenarnya nggak beda jauh. Misalnya kayak V70 versus V60 gitu Vivo. Dan Oppo juga, Samsung juga bisa dikonsider yang predecessornya sih, yang sebelum-sebelumnya. Karena kan pasti harganya juga lebih oke kan sekarang. Dibanding nunggu yang baru, pasti brand-brand itu pada nurunin spek atau enggak naikin harga kan di antara dua itu. Jadi consider HP lama itu salah satu langkah smart sih menurutku. Menarik, karena untuk beli handphone lama itu ada tantangannya sendiri kan, Vin. Maksudnya nggak semuanya ada stok lama kan. Oh iya, kita betul. harus mungkin mungkin cari second, cari kondisi second Ya gitu bisa ya. juga. Mungkin kita bisa bahas ini di episode berikutnya karena ya itu bisa jadi alternatif gitu. Karena ketika generasi baru mungkin perubahannya nggak signifikan, kenapa nggak boleh yang lama Iya. aja gitu. Apalagi buat flagship juga gitu, HP-HP high end juga gitu sebenarnya. Bisa jadi alternatif buat Gizmo Friends. Oke, mungkin di episode kita yang sekarang segitu dulu. Jadi buat Gizmo Friends yang memang mau beli gadget, waktu yang terbaik adalah sekarang. Sekarang Karena- jangan tunda-tunda, ntar nyesel. Ih, bahaya banget tuh kalimat jangan ditunda ntar nyesel. Sangat-sangat Taurus banget. Anyway, jadi kayak Serius? memang iya, kayak kalau nggak sekarang kan harganya akan trennya akan naik terus dan nggak kelihatan sama sekali
bakal stagnan apa enggak Iya. gitu ya. Oke, jadi itu tadi obrolan kita sama Alvin sebagai tech enthusiast, tech reviewer yang sangat besar profilnya di X kalau Gizmo Friends belum ngikutin. Kalau misalnya Gizmo Friends pengen kenal lebih lanjut sama Alvin, selain platform X, ada di mana lagi di Instagram? juga ada @_sound6. @_sound6 ya. Gitu. Di akun Gizmologi juga udah pernah collab sih kalau misalnya Gizmo mau cari. Bisa di tap aja itu username-nya. Jadi oke, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Gizmologi. Gizmo Talk bahkan setiap episode baru Gizmo Talk akan naik setiap minggunya. Jangan lupa main-main ke media sosial kami di TikTok dan Instagram @gizmologi dan main-main ke website kami juga di gizmologi.id. Saya Pras, sampai ketemu di obrolan-obrolan sebelum menarik lainnya. Kami pamit dulu. Bye bye.